Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, setelah beberapa lama kita tidak pertemuan secara online, jadi hari ini kita pertemuan secara online lagi ya. Dan kayaknya menurut Ibu lebih efektif kalau kita itu kuliahnya seperti ini. Mungkin kendalanya bagi yang di daerah-daerah itu masalah kuota, masalah sinyal ya, sama kuota yang mungkin terbatas gitu. Tapi kan sekarang di daerah kita sudah mulai new normal, jadi kalian bisalah ya nongkrong di kafe yang ada wifi-nya kan, nah, asalkan tidak bergerombol. Nah, terus kalau misalkan nanti yang sinyalnya lemah gitu, terus tidak bisa ikut secara live pada hari ini, nanti ini akan direkam, jadi bisa ditonton ulang lagi, gitu ya, paham ya? Nah, baik, kita mulai saja. Kita masih melanjutkan materi kita masih di persamaan Maxwell-Boltzmann. Nah, terakhir itu kalau tidak salah, kalian itu diminta untuk menjabarkan persamaan. Terakhir itu sampai ke persamaan 2.11 gitu ya. Nah, terus Ibu juga ada kirimkan kalian video bagaimana penjabaran Maxwell-Boltzmann, di mana di video itu penjabaran Maxwell-Boltzmann atau distri Maxwell-Boltzmann itu ditunjukkan pada persamaan 2.11 gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann gitu kan, jadi persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann adalah NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES gitu. Di mana? Nah, NS ini ada yang masih ingat NS itu apa? NS adalah jumlah sistem dalam suatu kelompok energi, gitu ya. Terus GS adalah jumlah keadaan dalam suatu kelompok energi, sedangkan ES adalah energi dalam suatu kelompok energi. Nah, kemudian di sini ada faktor alfa dan beta. Nanti kita akan bahas alfa itu adalah faktor apa, kemudian beta itu adalah faktor apa. Gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann, gitu. Paham ya? Nah, kalau kita ke atas lagi, gitu ya, persamaan Maxwell-Boltzmann itu digunakan untuk sistem-sistem yang mengandung partikel klasik seperti apa? Seperti mana Ibu lupa. Nah, atom gas gitu ya. Terus elektron gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, jadi persamaan ini digunakan untuk sistem klasik. Oke, bentar. Nah, ada teman-temannya yang belum bisa masuk nih. Nah, kita lanjut. Sekarang ketika kita sudah menemukan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann tadi, itu di persamaan 2.11, nah itu artinya apa? Artinya adalah konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11. Nah, jadi kan tujuan kita kan ingin mengetahui sifat dari suatu assembly, di mana sifat itu kita tentukan dari konfigurasi atau jumlah penyusunan sistem yang mungkin dalam suatu kelompok energi. Nah, terus Nah, nanti kan akan banyak muncul konfigurasi-konfigurasi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar tuh yang seperti ini. Nah, dan kemungkinan besar konfigurasi inilah yang nantinya akan menjadi sifat dari suatu assembly tersebut. Nah, jadi
konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar ditunjukkan oleh persamaan ini. Nah, selanjutnya, tentunya dalam suatu kelompok-kelompok energi, konfigurasinya itu tidak hanya satu ya, tapi banyak gitu kan. Nah, untuk menentukannya lagi, kita harus mencari harga rata-rata dari banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika akan menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Nah, jadi ketika banyak nanti konfigurasi, nilai akhirnya adalah dengan cara mencari harga rata-rata. Sama kayak misalkan Ibu pengen tahu karakteristik kelas kalian, maka Ibu tidak mungkin menganalisis satu persatu, menyebutkannya satu persatu, tapi Ibu menyebutkannya karakteristik kalian secara rata-rata. Misalnya kelas semester 6 kelas A pagi ini anaknya rajin-rajin, nah gitu kan. Walaupun di dalamnya banyak tuh, ada yang rajin sekali, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin gitu kan. Nah, tetapi secara umum dengan melihat harga rata-rata maka Ibu tahu karakteristik dan sifat dari kelas kalian gitu. Nah, sama juga dengan ini, dengan apa namanya? Dengan konfigurasi ini, dengan harga rata-rata ini. Jadi kita akan mencari berapa nilai rata-rata dari banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam kelompok M energi. Nah, contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama, sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong. Jadi misalkan ini ada kelompok energi gitu ya. Bisa saja semua sistem itu adanya di kelompok energi ini, sedangkan yang lain-lainnya itu kosong. Nah, bisa saja seperti itu. Atau bisa saja semua sistem itu menempati kelompok energi dalam jumlah yang sama banyak, gitu. Bisa saja seperti itu, atau yang lainnya juga bisa. Karena tidak ada aturan yang mutlak untuk menempatkan N sistem dalam suatu kelompok energi. Nah, konfigurasi yang banyak itu akan memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda, ya, probabilitasnya berbeda-beda. Nah, peluang kemunculan terbesar itu terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2-1-1. Kembali lagi ke sini. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba menghitung harga rata-ratanya dari sekian banyak konfigurasi yang mungkin muncul pada suatu assembly. Nah, contohnya di sini misalkan X adalah suatu sifat dari sebuah assembly, gitu ya. Nah, kemudian nilai X yang akan kita ukur itu adalah rata-rata nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Nah, misalkan nilai X beserta peluang kemunculannya ditabulasikan pada tabel 1-1 ini. Jadi di sini ada konfigurasi, kan ada banyak gitu ya, jadi sampai ke R nulisnya. Terus ini nilai X-nya dari masing-masing konfigurasi, kemudian ini probabilitas kemunculannya. Nah, jadi kita misalkan konfigurasi konfigurasi pertama itu nilai X-nya X konfigurasi 1, kemudian probabilitas kemunculannya P konfigurasi 1. Nah, sampai sini paham ya? Paham? Nah, tolong mengangguk gitu. Terus konfigurasi yang kedua, nilai X-nya tuh X konfigurasi 2. Jadi ini salah ya. Harusnya X konfigurasi 2. Kemudian probabilitas kemunculannya P konfigurasi 2. Nah, dan seterusnya. Konfigurasi ke T, nilai X-nya itu X konfigurasi T, sedangkan probabilitas kemunculannya P konfigurasi T. Sampailah dia yang konfigurasi ke R. Nilai X-nya X konfigurasi R, probabilitas kemunculannya P konfigurasi R. Nah, terus perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin itu tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly. Ya, jadi maksudnya jumlah konfigurasinya, cara penyusunan sistem dalam suatu assembly itu tidak sama dengan jumlah sistemnya. Tidak sama dengan jumlah sistemnya maupun jumlah kelompok energi dalam assembly tersebut. Bisa saja jumlah konfigurasinya lebih sedikit ataupun lebih besar daripada jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly. Gitu. Sehingga nilai rata-ratanya akan memenuhi hubungan. Jadi ini tinggal kita kalikan saja X
kali probabilitas semuanya sampai ke R gitu ya. Jadi X konfigurasi 1 kali P konfigurasi 1 terus tambah X konfigurasi 2 kali P konfigurasi 2 tambah dan seterusnya sampailah X konfigurasi ke R kali P konfigurasi ke R. Dibagi, nah jumlah probabilitas kemunculan seluruh konfigurasi yang mungkin muncul tadi. Nah, jadi ini dijumlahkan semua, jadilah seperti ini. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Terus, kan kita tidak mungkin menuliskan semuanya nih, maka kita ringkas dengan menuliskan tanda sigma, gitu ya. Jadi, ini kita ringkas sigma T sama dengan 1 sampai R, terus kali X konfigurasi T, kali P konfigurasi T per sigma ini juga. Nah, sigma P konfigurasi ke T. Nah, inilah jadilah persamaan 2.12. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini kan sangat susah ya. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu ini nilainya berapa, ini nilainya berapa gitu kan. Ini nilainya berapa dan seterusnya kan sangat banyak. Maka perhitungan nilai X ini akanlah sangat sulit ya. Nah, bayangkan bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ribuan, bahkan jutaan yang mungkin ada nilai X pada suatu konfigurasi maupun probabilitas kemunculannya. Nah, namun kalau kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, nah kita fokus pada konfigurasi dengan probabilitas maksimum, itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada probabilitas konfigurasi-konfigurasi lainnya, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Gitu. Sampai sini paham ya? Ibu kayak agak terganggu. Ada teman-temannya yang sedang memperjuangkan aspirasi kalian nih di bawah. Nah, kita lanjut dulu ini ya. Nah, terus tadi supaya mudah maka kita harus bisa menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin itu konfigurasi dengan probabilitas maksimum memiliki nilai yang jauh lebih besar atau sangat-sangat besar daripada probabilitas konfigurasi lainnya. Maka nanti perhitungannya akan lebih mudah, akan sangat sederhana gitu. Misalkan, nah kita misalkan dulu P konfigurasi ke T adalah probabilitas yang kemunculannya maksimum, gitu. Kan di sini ada ya P konfigurasi ke T. Nah di sini ya. Nah misalkan ini adalah probabilitas yang maksimum atau kemunculannya yang sangat besar itu. Maka nanti akan memenuhi syarat-syarat seperti ini. P konfigurasi pertama akan sangat kecil dari P maksimum. Kemudian P konfigurasi yang kedua akan sangat kecil dari P maksimum. Dan seterusnya sampai P konfigurasi ke R akan sangat kecil daripada P maksimum. Sehingga, nah yang terjadi ini apa? Kalau kita jumlahkan semuanya, gitu ya, X konfigurasi 1 kali P konfigurasi ke 1 tambah X konfigurasi kedua kali P konfigurasi kedua dan seterusnya sampai X konfigurasi ke R kali P konfigurasi ke R, nilainya akan sama dengan mendekati X konfigurasi yang maksimum dikali P maksimum. Jadi artinya karena konfigurasi yang lain itu sangat kecil nilainya dibandingkan dengan P yang maksimum, maka bisa diabaikan konfigurasi yang kecil-kecil tadi. Sehingga nilainya kalau dijumlahkan akan mendekati nilai yang X konfigurasi maksimum kali P maksimumnya. Sampai sini paham? Nah, contohnya gini nih. Misalkan misalkan apa ya? Misalkan ada banyak partikel gitu ya. Nah, ada satu partikel yang sangat besar ukurannya daripada partikel-partikel lainnya. Nah, jadi partikel yang lain itu ukurannya sangat kecil daripada partikel yang sangat besar tadi. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan, kita hanya akan melihat partikel yang sangat besar tadi. Itu. Jadi partikel yang tadi yang kecil-kecil walaupun ada itu bisa terabaikan dengan partikel yang sangat besar. Makanya di sini ketika dijumlahkan nilainya akan sama mendekati dengan X konfigurasi maksimum. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus,
Dan sama juga, kalau kita jumlahkan peluang kemunculannya atau probabilitas kemunculannya, yang kecil-kecil tadi ini, kalau dijumlahkan akan sama dengan mendekati probabilitas kemunculan yang maksimum. Nah, jadi sama dia. Jadi, dengan demikian, kita bisa sederhanakan yang ini, yang persamaan ini tadi ya, karena ini banyak, kita hanya gunakan yang maksimum saja, dan yang penjumlahan di bawahnya juga kita gunakan yang maksimum, sehingga ketemulah persamaan ini. Nah, 2, 1, 3. Maka nilai rata-rata mendekati X konfigurasi maksimum kali P maksimum dibagi P maksimum. Ini kita coret P max tinggallah X konfigurasi maksimum. Nah, jadi artinya apa di persamaan 2, 1, 3 ini? Artinya adalah nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut pada konfigurasi dengan probabilitas yang terbesar. Jadi kembali lagi sebenarnya ke persamaan 2.11 tadi. Nah, sampai sini paham? Semoga paham ya. Nanti bisa diulang gitu. Nah, jadi dengan hanya melihat nilai yang maksimum atau kemunculannya yang paling besar, nah, maka kita bisa menentukan nilai dari suatu assembly atau sifat dari suatu assembly. Sifatnya bagaimana, Bu? Sifatnya tentunya yang berkaitan dengan sifat-sifat termodinamika pada suatu sistem gitu ya. Misalkan volumenya bagaimana, tekanannya bagaimana gitu. Nah, jadi itu sifatnya yang akan dicari. Gitu. Nah, misalkan kan kita kalau belajar termodinamika mengenal dengan apa ya, hukum apa namanya? Ibu lupa. Yang P1 per P2 sama dengan PVNRT. Nah, itu PVNRT. Kalian ingat PVNRT? Nah, itu persamaan apa tuh? Nah, itu sebenarnya ditemukan dari ini sifat-sifat assembly tadi, gitu ya. Yang dicari berdasarkan fisika statistik, gitu kan. Jadi kalau misalkan isotermik itu adalah keadaan di mana keadaan suhunya sama gitu ya. Sehingga kalau keadaan suhunya sama PV-nRT. Sehingga nanti PV1 sama dengan PV2 gitu kan. Nah, T-nya sama gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Nah, itu implikasinya. Jadi sifat yang ada pada assembly ini adalah sifat pada keadaan atau sistem termodinamis. Nah, terus ada masalah nih setelah persamaan 213 ini berhasil kita peroleh, ada masalah ternyata. Masalahnya kalau misalkan kerumitan perata-rataan terhadap semua konfigurasi yang mungkin muncul telah direduksi. Nah, ini kan ini ya masalahnya di sini di 2.4 nih. Nah, jadi ada pertanyaan, benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa kalau misalkan konfigurasi ini tidak sangat besar, maka nanti persamaan 213 akan terbantahkan, sehingga kita akan menghitung jumlah-jumlah ini yang sangat-sangat kecil ini. Nah, sehingga kalau misalkan tidak benar yang kita katakan bahwa probabilitas kemunculan maksimum itu nilainya sangat besar, maka persamaan 213 akan terbantahkan. Nah, untuk itu kita akan bahas lagi di poin 2.4, yaitu benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Nah, oke, sampai sini tarik nafas dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Atau sudah paham? Atau sedikit paham? Kurang paham? Atau lapar karena belum sarapan? Gitu ya. Bu. Sama Ibu juga lapar sih. Selamat pagi, Bu. Apa, gimana? Trimon mau nanya ya, coba. Iya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Kan tadi kan yang sistem konfigurasi yang garis-garis tadi, Bu, yang ada titik-titik itu, kan kata Ibu kan kalau hanya di N1 misalnya, N1 semua, dan yang lainnya enggak ada itu, bisa stabil enggak, Bu, sistemnya itu, Bu? Yang mana nih? Yang ini ya? Atas, Bu. Yang atas. Oh, yang tadi penyusunan ini ya? Ya, Bu. Nah, apakah dia bisa stabil gitu, Bu? Kalau misalkan hanya ada di N1 sistem gitu ya?
Ya, Bu. yang lainnya kosong gitu kan, apakah bisa stabil sistemnya? Nah, kira-kira bisa stabil enggak? Ibu tanya. Ibu tanya balik gitu ya. Menurut Rimon bisa stabil enggak? Atau yang lainnya? Ayo. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu keadaannya stabil atau tidak gitu kan. Nah, kalau stabil kan mengarahnya ke arah ke kesetimbangan gitu ya. Kalau kita mau yang secara idealnya kalau mau stabil mungkin harusnya semua kelompok energi ini mengandung jumlah sistem yang sama. Gitu ya, kalau mau stabil atau menghasilkan keadaan yang setimbang. Nah, tapi dalam kasus ini salah satu yang mungkin muncul gitu kan. Nah, jadi kita tidak bicara ini sistemnya stabil atau tidak gitu kan, tetapi salah satu konfigurasi yang mungkin muncul adalah semua sistem berada di satu kelompok energi, sedangkan kelompok energi yang lainnya kosong. Nah, jadi bisa saja kemungkinannya sistem ini menjadi tidak stabil karena hanya ditempati oleh karena sistem hanya menempati satu kelompok energi saja. Gitu. Jadi bisa saja tidak stabil, gitu kan. Nah, tetapi bisa saja nanti akan menjadi stabil karena kan sistem ini kan tidak diam tetapi terus bergerak untuk mencapai nilai kesetimbangannya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah jawaban Ibu ya. Nah, kalau ada Rimon dapat lagi materi-materi nanti terkait ini, nah bisa sharing sama kita. Oke, yang lain lagi? Nah, kalau tidak ada, masih sanggup lanjut? Masih lah ya, sedikit lagi ya. Nanti tidak habis-habis materi kita. Setiap saya masuk kayak gini, Bu. Mau diupdate dulu, Sri. Oh iya. Oke, guys. Nah, kita lanjut ke sub 2.4. Benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Gitu. Nah, jadi kita harus buktikan nih bahwa peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar. Kenapa? Kalau tidak terbukti, maka persamaan ini akan menjadi batal gitu atau tidak terbukti. Oke, kita coba bahas satu persatu. Oke, sekarang kita sebelumnya punya Lenwe di bagian atas gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan Lenwe dengan deret Taylor. Gitu. Nah, kalian dengar enggak suara ini? Suara ribut-ribut. Kedengaran enggak? Terganggu enggak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak terganggu. Hebat kalian, mantap. Dengan Bu. Oke lah ya, tidak terganggu ya. Tidak, Bu. Tidak, Kita Bu. harus dukung juga teman-temannya karena mereka menyuarakan aspirasi kalian. Semoga direspon lah ya sama pihak kampus itu. Oke, Lenwe itu kalau kita cari ke atas, mana? Lenwe. Oh ini ya. Nah, Lenwe atau W itu adalah jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, dan seterusnya. Jadi W itu adalah jumlah total cara menempatkan N buah sistem dalam konfigurasi. Nah, atau singkatnya, bagaimana caranya menempatkan sejumlah sistem dalam assembly tadi. Nah, pengaturannya bagaimana gitulah. Nah, sekarang kita coba W tadi kita uraikan menggunakan deret Taylor. Nah, jadi kan kalau misalkan sebelumnya mengapa W-nya di len kan, sehingga kita bisa mencari bagaimana nilai yang maksimum gitu kan. Nah, sekarang kita len W-nya kita uraikan dengan deret Taylor. Nah, deret Taylor asalnya bisa kalian cari di matematika ya, ilmu matematika. Jadi kita langsung pakai saja di sini. Nah, kalau kita uraikan Lenwe, nah kita sudah punya ya Lenwe itu apa di atas. Nah, Lenwe kalau diuraikan dengan deret Taylor maka akan menjadi persamaan 2.14. Lenwe max tambah sigma S sama dengan 1 sampai M D Lenwe per DNS. Di sini ada NS max. Terus dikali du NS plus setengah. Nah, sigma SQ, jadi ini ada muncul satu fungsi lagi, M du kuadrat Lenwe per du NS du NQ. Di sini NS max, NQ max. Terus
delta NS, delta NQ plus, dan seterusnya. Jadi kalau dipanjangkan nanti do-nya jadi banyak nih. Nanti muncul lagi variabel, misalkan SQP gitu, dan seterusnya. Nah, kita sampai sini aja cukup. Terus, nah kita ingat, W itu hanya fungsi variabel NS saja. Nah ya, karena kita sebelumnya tidak bicara tentang variabel Q gitu kan. Nah, maka kita akan dapatkan do kuadrat len W per do NS do NQ sama dengan delta SQ D kuadrat len W DNS kuadrat dengan DSQ adalah delta Kronecker. Dengan demikian kita dapat bentuk aproksimasi seperti persamaan di bawah ini. Yang sebelumnya Ibu akan tunjukkan dulu ini beberapa yang sudah diuraikan. Oh, ini ya. Nah, kelihatan enggak? Semoga kelihatan lah. Ada yang dibesarkan dikit. Dikecilkan aja lah. Ketutupan muka kalian nih. Nah, gini. Kita tadi sampai sini ya. Nah, karena apa nih? Nah, D kuadrat len W itu sama dengan delta Kronecker SQ D kuadrat len W per DNS kuadrat, maka persamaan ini bisa kita ganti ininya, do kuadrat len W-nya dengan nilai ini. Nah, kelihatan enggak? Kalau kurang jelas, ini ya, kembali ke sini lagi. Do kuadrat len W ini diganti dengan yang ini. Sehingga menghasilkan, kita lihat nih ya, ini kan sama nih, len W sama, len W max sama, tambah, ini sama ya, masih ya. Terus ini juga sama, tambah setengah. Nah, yang bagian ininya, do kuadrat len W dan seterusnya diganti dengan delta Kronecker SQ D kuadrat len W. Sini. Ya, jadi ini diganti dengan ini jadi ini. Kelihatan ya? Nah, terus selanjutnya sama. Oke. Terus, kita sederhanakan lagi. Ini, len W max, kita lihat suku-sukunya ini masih sama. Ini sama, gitu kan. Plus setengah, sigma. Nah, ini hilang. Delta Kroneckernya tiba-tiba hilang. Hanya tinggal D kuadrat len W per DNS kuadrat. Nah, kenapa bisa hilang gitu kan? Kira-kira kenapa? Wah, karena di delta Kronecker itu definisinya kalau M sama dengan N maka dia akan bernilai 1. Nah, jadi di sini Ibu tulis S dianggap S sama dengan Q sehingga delta Kronecker SQ sama dengan 1. Nah, sehingga tadi hilang gitu kan, yang awalnya ada delta Kronecker ini itu hilang, tinggal D kuadrat len W per DNS kuadrat. Nah, sedangkan di sini yang DNS, DNQ-nya karena Q-nya sama dengan S, maka DNS, DNQ sama dengan DNS kuadrat atau delta NS kuadrat. Jadilah persamaan 2.16. Ya, kembali lagi ke sini karena ini tulisannya berantakan, jadi pakai yang ini aja. Jadi kalian udah tahu ya kenapa delta SQ-nya hilang atau delta Kroneckernya hilang karena dianggap S sama dengan Q, maka delta Kroneckernya bernilai 1. Kemudian ini Q sama dengan S, maka delta NS kali delta NS menjadi delta NS kuadrat. Dan seterusnya. Gitu. Jadi ini penjabaran persamaan 2.16. Nah, pada titik maksimum akan terpenuhi nilai ini. Sigma S sama dengan 1 sampai M, D len W per DNS, di mana NS-nya maksimum, delta NS itu akan sama dengan 0. Nah, jadi mana yang bisa kita nolkan? Di atas kan ada nilai ini ya. Nah, lihat, sampai sini. Nah, lihat, ini sama dengan 0, karena nilainya maksimum atau pada titik maksimum, sehingga persamaan 2.16 ininya hilang gitu, menjadilah persamaan 2.18. Len W sama dengan, kita lihat len W max gitu. Nah, sisa ini ya. Sisanya ini belakangnya. Setengah sigma SM D kuadrat len W per DNS kuadrat, di mana NS-nya maksimum, dikali delta NS kuadrat dan seterusnya. 2.18. Nah,
Oke. Setelah ini kita kembali ke persamaan 2.7. Nah, 2.7 itu ada di atas. Kita ingin mencari nilai dari yang ini di tengah-tengah ini. D kuadrat ln W-nya. Nah, di persamaan 27 kita punya D ln W per DNS sama dengan sigma S sama dengan 1 M ln GS min ln NS. Nah, ini kita kalikan dengan D per DNQ, ruas kiri. Di ruas kanan juga kita kalikan dengan D per DNQ. Nah, ini kayaknya ini lebih jelas kalau sini. Ya. Nah, ini ya. Ini penjabaran persamaan 2.7. Kedua ruas dikali D per DNQ. Sehingga kalau dikali D per DNQ, jadi D kali D, D kuadrat ln W, terus DNS kali DNQ menjadi DNS DNQ. Nah, gitu ya. Terus ini sigma S sama dengan 1. Ini ln GS dikali D per DNQ menjadi D ln GS per DNQ. Dikurang, ini dikali ini jadi D ln NS per DNQ. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini sama. Nah, ini mengapa nilainya 0? Karena ini turunannya terhadap NQ, bukan G. Nah, jadi karena diturunkan, ini sama dengan nilai konstanta jadinya. Jadi konstanta kalau diturunkan nilainya menjadi 0. Gitu. Karena turunannya terhadap NQ, bukan G. Jadi ini nilainya 0. Sedangkan yang ini, D ln NS, kita pakai rumus. D ln X sama dengan 1 per X dx. Jadi kalau D ln NS sama dengan 1 per NS dNS. Nah, jadi D ln NS sama dengan 1 per NS dNS per DNQ-nya tetap di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya, sigma S sama dengan 1, ini 0, minus 1 per NS, ini menjadi delta Kronecker SQ. Nah, itu. Ya. Terus ini kalau diselesaikan hasilnya adalah NQ. Gitu. Nah, karena nilainya turun jadi 1 nih. Delta S per NS tuh jadi hilang 1 nilainya. Jadi tinggallah 1 per NQ gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini kan ada NQ ya. Nah, kita ganti NS, maka D kuadrat ln W per DNS kali DNS sama dengan D kuadrat ln W per DNS kuadrat, ini menjadi min 1 per NS gitu. Jadi itu aja bedanya. Kalau ini ada variabel Q-nya, kalau ini diganti ini menjadi 1 per NS. Itu diperolehlah persamaan 2.19. Itu ya penjabarannya. Sehingga nah, persamaan 2.18 mana tadi yang ini kan kita ingin mencari suku di dalamnya ya, yang D kuadrat ln W per DNS kuadrat, kita cukup ganti dengan nilai ini yang kecil, yang sederhana. Jadi ln W ini kan ln W sama dengan ln W max. Nah, ini dipindahkan ruas gitu ya. Ln W max-nya dipindahkan ke kiri, jadi ln W min ln W max sama dengan setengah sigma S D kuadrat ln W per DNS kuadratnya diganti yang ini. Nah, jadi yang ini diganti, nilai ini menjadilah ini. Nah, ininya tetap. Ininya langsung hilang, NS max-nya langsung hilang. Tambah dan seterusnya. Nah, ingat kalau ln W max ini kita bisa ubah menjadi ln W per W max. Sama dengan setengah sigma S sama dengan M. Ini karena di luar kuadrat, kalau dimasukkan ke dalam kurung menjadi delta NS per NS kuadrat dikali NS. Tambah dan seterusnya. Nah, terus di sini dijelaskan lagi nih, jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama, maka nanti akan diperoleh delta NS per NS itu nilainya mendekati, ini kalian sebut dengan, ini nyebutnya KSI. Tulisannya XI, bacanya KSI. Jadi, ini adalah
seperti rasio antara penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi yang maksimum. Jadi jumlah sistem pada tiap kelompok energi dibandingkan dengan jumlah sistem dalam konfigurasi yang maksimum. Nah, paham nggak nih maksudnya? Maksudnya gini, kan dalam tiap-tiap kelompok energi kan ada jumlah sistem, gitu kan? Nah, ini rasionya antara jumlah sistem tersebut dengan jumlah sistem pada konfigurasi yang maksimum, itu tuh ini, disimbolkan dengan kesi ini. Nah, sehingga ln W per W max sama dengan yang ini, DNS per NS-nya kita ganti dengan simbol kesi ini. Nah, kesi kuadrat ini kuadrat kan? Kesi kuadrat NS dan seterusnya. Sehingga kalau kita selesaikan, ln W per W max sama dengan minus setengah kesi kuadrat dikeluarkan, sigma S sama dengan MNS sama dengan min setengah kesi kuadrat N, karena ini kan jumlah ya. Nah, NS kan jumlah sistem dalam kelompok-kelompok energi, maka jumlah seluruh sistem maksimum kita simbolkan dengan N besar. Nah, atau penyelesaian dari ln adalah eksponensial. W per W max sama dengan eksponensial minus kesi N per 2. Jadi ini diperolehlah persamaan 2.21. Sekarang kita coba selesaikan nih. Nah, ilustrasinya, rasio deviasi jumlah sistem dalam tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah 10 pangkat min 10. Jadi, kalau misalkan rasio penyimpangan ini sangat kecil, jadi kita anggap penyimpangan yang sangat kecil artinya tidak ada penyimpangan, hampir tidak ada penyimpangan gitu ya. Berarti kan nilainya benar-benar ideal gitu ya. Kalau tidak ada penyimpangan atau penyimpangannya sangat kecil, kemudian jumlah sistem dalam suatu assembly seorder dengan bilangan Avogadro N 10 pangkat 23, maka kita akan memperoleh W per W max eksponensial 10 pangkat min 20, karena ini kan min 10 dipangkatkan 2, jadi min 20 kali 10 pangkat 23 per 2. Ini diperoleh eksponensial min 500 mendekati nilai 0. Nah, jadi artinya dengan rasio deviasi yang sangat kecil ini untuk konfigurasi maksimum, maka probabilitas peluang kemunculan konfigurasi yang lainnya itu hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Jadi artinya dari persamaan ini sudah terbukti bahwa konfigurasi dengan nilai maksimum itu nilainya sangat jauh lebih besar daripada nilai konfigurasi-konfigurasi lainnya. Ini dibuktikan dengan persamaan 2.21 nih. Kalau kita anggap saja penyimpangan antara jumlah sistem pada tiap kelompok energi dengan konfigurasi maksimum itu sangat kecil, ya kan? Kan kita mau cari yang sangat kecil, itu ternyata mendekati 0. Maka terbuktilah nilai rata-rata yang ini tadi. Nah, jadi kita bisa pakai yang persamaan 2.13. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung nilai konfigurasi lainnya yang ada gitu ya. Kita cukup menggunakan konfigurasi yang maksimum saja. Oke, selesai. Sampai sini paham atau tidak? Jadi kesimpulannya adalah untuk persamaan di Maxwell-Boltzmann itu memenuhi persamaan 2.11. Nah, yang ini, jadi kalau kita mau cari mana sih yang menunjukkan nilai atau sifat dari suatu assembly, carilah keadaan kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11. Nah, kemudian bagaimana menentukan nilai rata-rata atau sifat dari suatu assembly? Kita cukup melihat konfigurasi yang maksimum saja gitu. Apakah benar? Ya benar, karena sudah dibuktikan dengan ini sub 2.4 ini. Nah, jadi itulah persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann yang dapat kita pelajari, di mana persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann itu digunakan untuk partikel klasik. Tuh, ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau berkomentar apakah sudah paham atau belum atau tidak. Nah, oke, saya minta komentarnya 2 orang lah. Siapa nih yang mau komentar? Halo?
Kayaknya nih sisa berapa orang nih yang ada? Nah, kalian sehat semua tapi ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan